Indonesia dan Singapura telah menyepakati 3 perjanjian yang dibundel dalam satu paket, yaitu Perjanjian Ekstradisi, Perjanjian Wilayah Informasi Penerbangan, dan Kerjasama Pertahanan. Namun Perjanjian Wilayah Informasi Penerbangan memicu polemik karena dianggap merugikan Indonesia. Pasalnya Singapura memiliki kendali di wilayah udara Kepulauan Riau pada ketinggian 0 hingga 37.000 kaki. Selamat siang, kawan-kawan dan Ibu Valeri. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang permasalahan batas udara Indonesia dengan Singapura. Ada saya, Muhammad Raihan. Ada saya, Rafli Pasya Putra. Saya, Romi Farel. Saya, Joy Stefania. Saya, Juan Kevas. Ya, next. Jadi yang latar belakang penguasaan wilayah udara di atas Kepulauan Riau oleh otoritas penerbangan Singapura menunjukkan bahwa Singapura memiliki kepentingan mengenai teritorial mengingat total luas wilayah Singapura hanya 791 km. Tindakan Air Traffic Control Singapura mengatur seluruh jenis penerbangan yang melintas di wilayah tersebut. Hal itu telah menunjukkan bahwa kekuasaan Singapura melampaui wilayah kedaulatannya. Tindakan Air Traffic Control Singapura yang mengatur seluruh jenis penerbangan yang melintas di wilayah tersebut telah menunjukkan bahwa kekuasaan Singapura melampaui wilayah kedaulatannya. Padahal wilayah tersebut masuk dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat hal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1946. Peta pengendalian wilayah berdasarkan keputusan International Civil Aviation Organization pada tahun 1946 untuk memberi kewenangan kepada Singapura yang saat itu masih dalam kekuasaan Inggris. Merujuk pada keputusan International Civil Aviation Organization pada tahun 1946, Singapura memanfaatkan wilayah tersebut untuk bidang militer dan ekonomi. Dalam bidang militer, Singapura juga diberikan hak untuk mengajak negara mana saja untuk latihan bersama di wilayah Indonesia. Pada aspek ekonomi, dapat pula menjadi alasan mengapa Singapura mempertahankan penguasaan VIR tersebut, karena memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian nasional Singapura. Hal itu terlihat bahwa terdapat kewajiban membayar penggunaan wilayah udara untuk navigasi udara sesuai dengan jarak yang ditempuh oleh pesawat terbang yang melintasi VIR Singapura. Permasalahan mengenai penguasaan Singapura terhadap VIR yang berada di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna merupakan isu yang menarik karena terdapat pertentangan antara sesama negara dalam kawasan yang letak geografisnya berdekatan dan juga melibatkan peran organisasi internasional sebagai lembaga yang berhak mengatur pembagian zona terbang di seluruh dunia. Next. Selanjutnya adalah bagaimana awal mula Singapura dapat menguasai wilayah udara Indonesia. VIR atas wilayah perairan Riau dan Natuna merupakan persoalan yang sangat jelas dan tegas mengenai wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia yang telah dikelola oleh Civil Aviation Authority of Singapore sejak tahun 1946. Pengelolaan VIR Singapura di wilayah Republik Indonesia dimulai pada tahun 1946 ketika International Civil Aviation Organization atau ICAO menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat mengatur lalu lintas udara di wilayah yang dikenal sebagai area A, B, dan C. International Civil Aviation Organization memutuskan pada 1946 untuk memberikan izin kepada Singapura yang masih berada di bawah kekuasaan Inggris karena saat itu VIR yang meliputi Kepulauan Riau dan Natuna masih merupakan bagian dari laut lepas dan belum termasuk dalam wilayah Indonesia. Sehingga Singapura adalah negara persemakmuran yang ditunjuk oleh ICAO untuk mengelola VIR di wilayah tersebut. Selain itu, Indonesia yang baru merdeka masih disibukkan dengan kondisi dalam negeri dan belum memiliki fasilitas dan sumber daya manusia untuk mengelola wilayah udaranya. Next. Mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Konvensi Chicago tentang penerbangan sipil tahun 1944, bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh
dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya. Negara tidak memiliki izin dari negara yang bersangkutan. Saat itu, Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan. Menurut Icau, Indonesia merupakan pionir penerbangan saat itu belum siap dari segi infrastruktur. Pada masa awal kemerdekaan, peralatan, fasilitas, dan kondisi lalu lintas udara Indonesia sangat buruk, dan pengelolaan wilayah informasi penerbangan diserahkan kepada Singapura. Selain itu, terdapat kesepakatan mengenai otoritas wilayah udara dalam kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Singapura tentang penataan kembali wilayah informasi penerbangan Singapura dan perbatasan Jakarta. Pasal 72 FIR tahun 1995 menetapkan bahwa perjanjian itu akan berakhir setelah 5 tahun. Tetapi sampai saat ini, Singapura masih menguasai wilayah udaranya. Bagaimana sikap Indonesia dalam upaya pengambil alihan pelayanan ruang udara Kepulauan Natuna? Mengacu pada aturan-aturan yang disebut di atas, upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengambil alih wilayah udara yang sudah sejak Regional Air Navigation Meeting tahun 1973 dicanangkan untuk diberikan kepada Singapura adalah dengan melakukan konsultasi kepada Singapura sebagai negara pihak kedua perjanjian bilateral pengalihan ruang udara di Kepulauan Natuna. Sebagai negara yang berdaulat, tentunya Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri dan bebas dengan negara lain. Perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Singapura merupakan dasar hukum yang mengikat bagi Indonesia dan Singapura. Hal tersebut didasari oleh asas Pacta Servanda, asas yang mengatur bahwa perjanjian adalah hukum bagi pihak yang terkait dan harus dilakukan dengan itikat baik. Ada beberapa jurisprudensi yang menegaskan asas tersebut, antara lain pada kasus mengenai hak warga negara Amerika Serikat di Maroko. Mahkamah Internasional dalam putusannya tanggal 27 Agustus 1954 memutuskan bahwa walaupun petugas bea cukai memiliki otoritas penuh di dalam wilayah kedaulatan negaranya, namun dalam konteks telah terikat perjanjian, otoritas tersebut harus dilakukan secara layak dan dengan itikat baik. Putusan pengadilan internasional lainnya juga memiliki keputusan yang sama akan asas ini. Masing-masing memutuskan bahwa dari hasil kesepakatan sebuah perjanjian mengakibatkan kedaulatan sebuah negara dibatasi oleh regulasi-regulasi dalam perjanjian tersebut yang harus dipatuhi dan dijalankan dengan itikat baik. Next. Selain langkah diplomasi, Indonesia juga dapat mengambil langkah litigasi untuk menyelesaikan sengketa FIR dengan Singapura. Pasal 40 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, dari klausul tersebut terdapat dua prosedur pengajuan penyelesaian sengketa ke Mahkamah Internasional, yaitu yang pertama, pengajuan sengketa melalui Special Agreement. Indonesia pernah melakukan hal tersebut pada kasus mengenai kedaulatan dari Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. 2. Pengajuan kepada Register atas pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara. Selama masih dalam yurisdiksi Mahkamah Internasional yang tertera pada pasal 36 statuanya, salah satu contoh pengajuan kasus tanpa penggunaan Special Agreement adalah Corfu Channel Case. Akan tetapi, untuk dapat melakukan hal tersebut, negara-negara yang mengajukan sengketa harus mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional sebagai litigator. Dalam pasal 93 Charter of the United Nations, memang dinyatakan bahwa seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara langsung menjadi anggota dari Statuta Mahkamah Internasional. Akan tetapi, untuk mengakui yuridiksinya, negara harus membuat deklarasi. Salah satu contoh deklarasi tersebut adalah deklarasi UK pada 22 Februari 2017 menyatakan bahwa UK menerima klausul ipso facto dalam piagam PBB dan bersedia menerima kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional
yang masih dalam yurisdiksi mahkamah tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa prosedur yang akan dapat dilakukan di Indonesia jika ingin menyelesaikan sengketa di Mahkamah Internasional adalah dengan menggunakan Special Agreement. Hal ini karena Indonesia dan Singapura belum menyatakan persetujuan atas klausul ipso facto yang diatur dalam pasal 93 Piagam PBB. Next. Apa yang dilakukan Indonesia terkait permasalahan batas udara dengan Singapura? Indonesia melakukan perundingan dengan Singapura terkait permasalahan batas udara pada bagian Pulau Natuna. Hal itu dapat dilihat pada keputusan Presiden tanggal 2 Februari tahun 1996 nomor 7/1996 tentang pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Singapore on arrangement of the boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region. Dalam putusan tersebut dapat dilihat bahwa Singapura memungut biaya navigasi udara atas penerbangan sipil Indonesia di FIR dengan tarif dan bagi hasil yang disepakati kedua negara. Kesepakatan ini berlangsung selama 20 tahun lebih. Mengacu kepada kesepakatan ini, maka pengelolaan FIR dipercayakan kepada Singapura pada ruang udara Kepulauan Riau. Selain melakukan negosiasi terkait FIR pada tahun 2015, Indonesia melakukan infiltrasi ke wilayah Natuna dengan cara meningkatkan aktivitas militer baik dari Angkatan Laut dan Udara dan meminta Singapura untuk segera memberikan kekuasaan FIR kepada Indonesia. Selain peningkatan aktivitas militer, Indonesia juga mendorong SDM agar bisa menguasai teknologi apabila FIR sudah diserah terima kepada Indonesia secara penuh. Pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, Indonesia berhasil mengambil FIR dari wilayah Singapura. Meskipun kekuasaan dan kekuatan Singapura masih berperan besar, hal itu dapat dilihat bahwa ketinggian 0 sampai 37.000 feet menjadi peran untuk FIR Singapura. Untuk ketinggian 37.000 feet ke atas menjadi kekuasaan FIR Indonesia. Sehingga Indonesia sampai pada saat ini masih mengalami kekosongan kekuatan dalam menguasai ruang udara Natuna. Next. Penyebab keengganan untuk menyelesaikan pengambil alihan FIR. Konsep awal FIR yaitu Flight Information Region yang sejatinya bertujuan untuk keselamatan penerbangan, pada kenyataannya dapat berbalik menjadi suatu tindakan komersial. Hal ini dikarenakan Bandara Changi dapat mencetak keuntungan yang tidak sedikit bila FIR di atas Kepulauan Riau masih dikuasai oleh Singapura. Wilayah di Kepulauan Riau dan sekitarnya sendiri dinilai cukup strategis karena merupakan jalur internasional. Jalur ini menjadi salah satu jalur untuk keluar masuk wilayah Asia dari benua lain. Pesawat-pesawat dari luar Asia banyak melakukan transit di Changi sebagai bandara hubungan internasional. Untuk bisa masuk ke Changi, pesawat-pesawat ini harus melintas terlebih dahulu lewat Indonesia. Jika pengelolaan FAIR di sekitar Kepulauan Riau atau Natuna masih tetap dipegang Singapura, keuntungan dari aspek komersil akan lebih banyak dipegang negeri singa itu, meskipun Indonesia juga tetap akan menerima fee. Pada akhirnya, Bandara Changi lah yang akan terus berkembang karena menjadi tempat transit penerbangan-penerbangan jarak jauh. Terlepas dari aspek komersil, masalah FAIR yang dikuasai Singapura selama ini dikaitkan dengan isu kedaulatan dan keselamatan. Selanjutnya ada bagaimana pengaturan navigasi di Indonesia. Pengaturan navigasi di Indonesia terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 yang menyebutkan bahwa dilarang melakukan penerbangan selainnya dengan pesawat udara yang mempunyai kebangsaan Indonesia atau dengan pesawat udara asing berdasarkan perjanjian internasional atau persetujuan pemerintah, dan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Menteri dan atau Menteri Pertahanan berkuasa untuk melarang penerbangan di atas suatu bagian wilayah Republik Indonesia dengan tidak membedakan antara pesawat udara Indonesia dan asing. Lalu Undang-Undang Nomor 83 Tahun 98 ini dicabut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, di mana negara Republik Indonesia berdaulat penuh dan atas wilayah udara Republik Indonesia berhak melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, keselamatan penerbangan, dan ekonomi nasional. Berdasarkan kewenangan tersebut, pemerintah Republik Indonesia menetapkan kawasan udara terlarang untuk kepentingan pertahanan dan keselamatan penerbangan.
Lalu selanjutnya terkait kedaulatan negara di ruang udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 diatur secara khusus, yaitu dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Lalu pada pasal 6 dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Lalu pada pasal selanjutnya, yaitu pada pasal 7 ayat 1, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 6 pada pasal sebelumnya, pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas. Lalu pada pasal 2 ayat 2, pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Lalu pada ayat 3, larangan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat permanen dan menyeluruh. Lalu pada ayat 4, kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara. Lalu pada pasal 8 menjelaskan bahwa pesawat yang melanggar wilayah kedaulatan NKRI akan diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh petugas pemandu lalu lintas penerbangan. Jika perintah dan peringatan tidak ditaati, maka dilakukan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara untuk keluar wilayah negara NKRI atau kawasan udara terlarang dan terbatas, atau untuk mendarat di pangkalan udara di bandar udara tertentu di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Terhadap permasalahan perbatasan udara Singapura dan Indonesia, peran ASEAN adalah tidak mengikut campur permasalahan perbatasan udara Singapura dan Indonesia. Hal itu dapat dilihat bahwa prinsip negara-negara ASEAN ialah tidak mengintervensi urusan politik negara anggota, karena prinsip ASEAN menjunjung tinggi perdamaian dan kestabilan politik antar negara anggota. Kesimpulan, permasalahan batas udara terhadap Indonesia dengan Singapura belum menemukan titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal itu dikarenakan banyak keuntungan yang didapat oleh Singapura terhadap jalur udara Natuna, baik secara ekonomi dan militer. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan Indonesia. Secara ekonomi, Indonesia diuntungkan secara kekayaan lautnya, tetapi ancaman besar terbuka dikarenakan ketidakmampuan Indonesia dalam mempertahankan wilayah udara Natuna. Meskipun sudah ada kesepakatan antara Indonesia dan Singapura yang terrealisasi pada tahun 2022 dan yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Indonesia dan Singapura, batas penguasaan Indonesia tetap pada ketinggian 37.000 kaki ke atas dan Singapura 0 sampai 37.000 kaki. Dapat kita simpulkan bahwa Singapura tetap tidak melepaskan PIR yang mengatur wilayah udara Indonesia bagian utara. Selain itu, ASEAN juga tetap tidak ikut campur terhadap permasalahan perbatasan udara Singapura dan Indonesia. Hal itu dikarenakan prinsip ASEAN yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan stabilitas politik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang telah kami presentasikan bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.